Tema firman Tuhan pagi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ketika bekerja di dalam pribadi seseorang, pekerjaannya seperti dinamit, ya. Luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus mampu mengubah seseorang dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kita tidak bisa berbicara dalam hanya waktu 30-40 menit atau 1 jam, 2 jam. Tetapi saya akan membawa kita semua pagi ini untuk bersama-sama membahas beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita semua. Ya, yang pertama, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua adalah yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Mari kita membuka Alkitab kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam seseorang, maka yang pertama yang menjadi dasar orang percaya adalah dia menginsafkan orang itu terhadap dosa dan keberadaannya di dalam dosa. Ya. Menyadarkan bahwa hidup adalah hidupnya, ya, dipenuhi oleh dosa. Dan inilah yang mendorong seseorang untuk kemudian bertobat dan menerima Yesus. Di dalam Yohanes 3 mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh. Jadi kalau dia tidak disentuh oleh Allah Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa menyadari bahwa dia adalah seorang khusus. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya, maka dia menyadari dosanya. Ya. Dia menyadari dosa-dosanya dan oleh sebab itulah dia memerlukan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat. Menginsafi dosa-dosanya. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 tadi mengatakan bahwa ada penghakiman di dalamnya. Bahwa setiap dosa itu ujungnya adalah maut. Ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Oleh karena seorang yang disentuh oleh Roh Kudus, maka kemudian dia menyadari akan segala dosanya, ada rasa takut akan penghakiman akibat dosa itu, maka dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu saudara, saya tahu di sini ada yang sedang berdoa untuk orang-orang terdekatnya. Ada kita yang sedang berdoa untuk orang tua, ya, untuk saudara, untuk adik. Jangan lupa, kita minta terus dengan tekun dalam doa-doa kita, supaya Allah Roh Kudus menyentuh hati orang tua kita, adik kita, saudara kita. Supaya Roh Kudus memberikan hati yang baru. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus yang kita doakan itu, menginsafi akan keberadaannya, akan dosa-dosanya, dan dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini selain dari nama Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan dunia. Memimpin pada kebenaran. Yohanes 16 ayat ke-13. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Ya. Selalu di dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan A atau pilihan B. Pilihan baik atau pilihan buruk. Dan seringkali kita melakukan pilihan yang salah di dalam hidup ini, bukan? Ya. Siapa yang pernah melakukan pilihan yang salah?
saya berkali-kali melakukan pilihan yang salah. Kalau pilihan yang salah itu efeknya kecil, barangkali tidak terlalu masalah. Tetapi seringkali kita melakukan kesalahan dalam memilih, dan itu berakibat yang sangat besar di dalam hidup kita. Ada orang yang salah memilih pasangan hidup. Ada orang yang salah memilih pendidikan. Ada orang yang salah memilih pekerjaan. Ada orang yang salah memilih investasi. Ada orang yang salah dalam berbagai macam pilihan. Yang paling sering kita lihat barangkali di dalam kehidupan seorang Kristen adalah ketika orang salah memilih pasangan hidup, memilih jodoh. Syukur kepada Tuhan, kita punya Roh Kudus yang selalu membawa kita kepada kebenaran. Sehingga kita mendapatkan pilihan, dapat menentukan pilihan yang benar.